Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan santriwati SMPID Sematendiki yang dirahmati Allah. Perkenalkan, saya Ustazah Sholihatun Hasanah untuk tahun pelajaran 2021-2022 diamanai sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum. Di sini saya akan menyampaikan sosialisasi tentang kurikulum tahun pelajaran 2021-2022 SMPIT Semat Cendekia Karanganang Klaten. Silakan nanti diperhatikan, dan untuk hal-hal yang penting silakan dicatat. Sebelum menyampaikan tentang kurikulum, saya akan menyampaikan dulu tentang keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu yang pertama yaitu orang yang menuntut ilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah beberapa derajat, yaitu dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian yang kedua, akan dimudahkan jalan menuju surga, didoakan oleh penduduk langit dan bumi serta ikan yang ada di lautan. Ini diriwayatkan hadis riwayat Tirmizi. Dari keutamaan menuntut ilmu ini, teman-teman, kita jadikan motivasi dan semangat untuk nanti teman-teman belajar di SMPIT Semat Cendekia ini. Kemudian dalam menuntut ilmu, kita harus mempunyai 6 perkara sebagai bekal, yaitu kecerdasan, yang kedua semangat, yang ketiga bersungguh-sungguh, yang keempat berkecukupan, yang kelima bersama dengan guru, dan yang keenam adalah waktu yang lama. Di sini juga saya menyampaikan 4 kompetensi pendidikan. Yang pertama yaitu kemapanan religiusitas. Yang kedua kematangan akhlak. Yang ketiga kecerdasan intelektual, dan yang keempat adalah keterampilan hidup. Nah, di SMPIT Semat Cendekia ini nanti kurikulum yang akan diterapkan adalah kurikulum 2013 yang akan diintegrasikan dengan kurikulum jaringan sekolah Islam terpadu, yaitu menerapkan nilai-nilai keislaman dan pembiasaannya di dalam pelajaran maupun di lingkungan sekolah. Untuk SKL standar kompetensi lulusan untuk kekasan sekolah Islam terpadu sendiri ada 7, yaitu memiliki akidah yang lurus, kemudian beribadah yang benar, mempunyai akhlak yang mulia, berkepribadian matang, mampu memahami Al-Quran, berwawasan luas, dan juga terampil. Untuk kategorinya masing-masing itu ada pengetahuan, keterampilan, sikap, dan religius. Jadi untuk setiap santri di sekolah Islam terpadu dalam hal religius harus memiliki akidah yang lurus dan dapat beribadah dengan benar. Kemudian dari segi pengetahuan, santri sekolah Islam terpadu harus mampu membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran, berwawasan luas, dan menguasai bidang akademik. Untuk kategori keterampilan, nanti teman-teman harus mempunyai jiwa atau badan yang sehat dan bugar. Kemudian entrepreneur, yaitu tentang kewirausahaan. Kemudian life skill. Kemudian ada juga teman-teman harus terampil dan mandiri. Untuk sikap sendiri, santri sekolah Islam terpadu harus berakhlak mulia, mempunyai kepribadian yang matang, bersungguh-sungguh, dan disiplin. Nah, mata
pembelajaran yang akan diajarkan di sekolah SMP IT Semajundikia ini ada 13 mata pelajaran. Dan kriteria ketuntasan minimumnya ini yaitu yang pertama, pendidikan agama Islam nanti akan dibagi menjadi fikih dan akidah. Nanti untuk KKM-nya adalah 80. Kemudian ada PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, Bahasa Inggris, IPS, PJOK, Prakarya, Bahasa Jawa, Seni Budaya dan Bahasa Arab. Nanti KKM-nya adalah 75. Untuk muhadharah ini adalah pidato dengan menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Ini nanti akan diterapkan di kelas 8 dan kelas 9. Nah, untuk evaluasi pembelajaran, nanti Ustadz-Ustadzah akan mengambil penilaian yang pertama dari penilaian harian atau ulangan. Kemudian ada tugas nanti dibagi menjadi tugas terstruktur dan non terstruktur. Yang ketiga, psikomotorik atau keterampilan. Kemudian yang keempat adalah afektif atau sikap. Kemudian nanti ada juga penilaian tengah semester 1 dan 2, ada juga penilaian akhir semester 1 dan 2. Kemudian nanti untuk kelas 9 ada ujian sekolah yang terdiri dari teori dan praktek. Nah, untuk evaluasi pembelajaran ini, nilai teman-teman harus mencapai KKM tadi. Nah, di sini Usulia juga akan menyampaikan kriteria kenaikan kelas juga agar nanti teman-teman bisa lebih mempersiapkannya sedini mungkin agar nanti di akhir tahun pelajaran tidak ada santri yang tinggal kelas. Untuk kategori akademis, nanti teman-teman harus menyelesaikan semua program pembelajaran dari yang 13 mata pelajaran tadi, kemudian ada ekstrakurikuler, ada penilaian-penilaian tadi harus diselesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan. Kemudian memperoleh nilai minimal KKM ya teman-teman. Untuk tadi PAI yaitu fikih dan akidah itu KKM-nya 80. Untuk selain fikih dan akidah KKM-nya 75. Untuk presensi kehadiran nanti 85%. Nah, nanti dihitung saja, misal satu semester itu 8 berapa pertemuan, kemudian 85%-nya berapa. Tapi untuk kehadiran ini usahakan teman-teman kalau memang tidak ada sesuatu yang mendesak tidak mudah izin. Jadi selalu mengikuti pembelajaran. Untuk kategori tahfidz dan tahsin nanti untuk kelas 7 minimal harus sudah lulus tahsin. Kemudian untuk kelas 8 harus selesai minimal juz 30 dan juz 29. Dan untuk kelas 9 nanti minimal harus menyelesaikan 3 juz, yaitu juz 30, 29 dan juz 28. Untuk kriteria kenaikan kelas kategori non-akademis, teman-teman harus memperoleh nilai minimal B pada penilaian akhlak dan kepribadian. Kemudian pada ekstrakurikuler wajib, yaitu nanti ada CIS dan pramuka. Ini nanti untuk CIS akan dijelaskan BPI. Kemudian untuk pramuka nanti akan dijelaskan oleh kesiswaan. Kemudian ada memperoleh nilai B juga pada ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler pilihan apa saja nanti ini
akan disampaikan oleh kesiswaan. Nah, untuk kriteria kelulusan nanti kelas 9, nanti teman-teman kelas 7 dan teman-teman kelas 8 juga harus bisa mempersiapkannya sedini mungkin agar nanti ketika kelas 9 semua santri SMP IT Semantendekia bisa lulus 100%. Hampir sama dengan kriteria kenaikan kelas tadi, teman-teman harus menyelesaikan semua program pembelajaran, kemudian memperoleh nilai minimal KKM untuk semua mata pelajaran, kemudian presensi kehadiran minimal 85%, kemudian tahfidz minimal 3 juz, dan mengikuti ujian sekolah baik teori maupun ujian praktek. Kemudian untuk kriteria kelulusan non-akademis, teman-teman juga harus memperoleh nilai B di penilaian akhlak dan kepribadian juga. Kemudian ekstrakurikuler wajibnya ini C saja ya, kalau kelas 9 nanti tidak ada pramuka dan juga tidak ada kalau ekstrakurikuler pilihan juga tidak ada, jadi nanti C saja. Nah, karena di masa pandemi ini nanti kita belum bisa tatap muka secara 100%, jadi nanti pembelajaran kita di masa pandemi ini masih ada sistem daring dalam jaringan gitu ya. Nanti untuk sistemnya adalah menggunakan grup WhatsApp. Jadi untuk KBM daring ini bersifat wajib ya teman-teman, jadi sama dengan teman-teman ketika masuk sekolah, jadi ada jadwalnya, kemudian nanti ada guru yang akan masuk atau masuk ke grup WhatsApp tersebut. Nah, ini bersifat wajib, jadi teman-teman harus mengikuti dengan tertib dan disiplin, juga dengan penuh tanggung jawab. Disiplin dan tanggung jawab dalam mengikuti proses KBM-nya, disiplin dan tanggung jawab dalam menyelesaikan amanah seperti tugas, penilaian harian, seperti itu. Kemudian dalam KBM daring nanti teman-teman juga harus menjaga adab kepada guru. Ketika nanti telepon, ketika nanti mengirim pesan kepada ustadz-ustadzah, itu mengucapkan salam, kemudian memperkenalkan diri, menyampaikan keperluannya apa dengan bahasa yang baik dan sopan. Kemudian teman-teman nanti harus masuk ke semua grup 13 mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran nanti akan ada grup WhatsApp sendiri-sendiri. Untuk yang kelima, yaitu nanti sebelum mengikuti KBM, teman-teman harus sudah membaca Al-Masurat pagi dan juga sholat duha, agar nanti kita mempunyai semangat, mempunyai motivasi untuk menuntut ilmu. Kemudian ketika nanti HP teman-teman itu dibawa oleh orang tua, itu harus konfirmasi dulu baik ke wali kelas maupun ke guru mapelnya. Kemudian setiap mata pelajaran nanti teman-teman wajib presensi dan tidak boleh diwakilkan. Untuk ketika nanti teman-teman berhalangan hadir, tidak bisa mengikuti KBM, itu teman-teman harus izin dengan bertelepon. Nah, nanti untuk teknis KBM-nya sendiri atau peraturan selengkapnya akan disampaikan di kemudian hari. Itu saja untuk sosialisasi kurikulum. Semoga nanti bisa menjadi wacana teman-teman untuk bisa diterapkan agar nanti dalam mengikuti KBM di SMP IT
ini teman-teman bisa lancar dan tanpa kendala. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.